Pesugihan sate gagak. Malam itu sunyi. Kota yang biasanya riuh oleh deru kendaraan kini seperti ditelan kesepian. Di bawah lampu jalanan yang temaram, seorang lelaki parubaya mendorong gerobak asongannya, menelusuri lorong-lorong kehidupan yang tak pernah ramah padanya. Namanya Joko, kepala keluarga biasa yang telah kehilangan asa pada nasib yang terus mempermainkannya. Tak ada pekerjaan tetap, tak ada tabungan, hanya ada satu hal yang setia bersamanya, harapan yang kian hari kian menipis. Setiap langkah kakinya adalah doa, setiap keringat yang menetes adalah pengingat bahwa hidup terus menagih. Bahkan saat ia tak punya lagi yang bisa dia berikan. Namun malam itu berbeda. Dalam kelelahan yang menyesakkan, ia bertemu seseorang. Pria asing dengan sorot mata yang teduh namun mencurigakan. Menawarkan jalan pintas menuju kemakmuran. Ritual katanya. Pesugihan bisiknya. Hanya butuh seekor gagak dan keberanian untuk menyentuh kegelapan. Joko tahu semua itu tak wajar. Tapi saat perut anaknya kosong dan istrinya tak berhenti menahan tangis dalam diam, moral bisa jadi hal yang paling mudah dikorbankan. Ia tak tahu bahwa setiap kemewahan yang ditawarkan kegelapan menuntut bayaran yang tak pernah murah. Dan semuanya dimulai dari satu tusukan sate gagak. Mentari menggantung tepat di atas kepala, menyiram jalanan kota dengan panas yang menyengat kulit. Aspal nampak menguap dan udara di sekitarnya bergetar karena suhu yang terik. Di tengah hiruk pikuk kendaraan, suara klakson dan debu jalanan yang berterbangan, seorang pria parubaya mendorong gerobak kayunya dengan langkah gontai. Joko, laki-laki sederhana yang setiap pagi bangun dengan harapan kecil. Semoga dagangan hari ini cukup untuk membeli beras dan susu anak. Selebihnya biar Tuhan yang atur. Gerobak asongan itu sudah menemaninya bertahun-tahun. Saksi bisu perjalanan yang tak pernah benar-benar menang. Di dalamnya beberapa kantong plastik berisi gorengan, beberapa botol air mineral, dan rokok yang dibeli secara grosir dan dijual eceran. Tak banyak, tapi itulah sumber nafkah satu-satunya. Setiap dorongan roda terasa seperti menggerakkan dunia. Joko bukan malas, hanya dunia yang terasa terlalu berat untuk ditaklukkan sendirian. "Pak, kacangnya satu," teriak dari anak SD. Joko berhenti sejenak. Ia tersenyum mengambil sebungkus plastik kecil dari gerobaknya dan menyerahkannya. Si anak menyodorkan uang Rp1.000 lalu berlari seolah hidup tak punya beban. Joko hanya bisa menatap punggung kecil itu dengan diam. Andai aku bisa kembali ke masa ketika aku hidup hanya soal main dan makan. Siang mulai menjelma sore, keringat membasahi baju lusuhnya, dan lututnya mulai bergetar karena lelah. Ia duduk di bawah pohon perempatan jalan, menaruh topi bututnya di pangkuan dan mengelap wajah dengan handuk kecil yang sudah basah. Tak ada pembeli, tak ada suara, hanya nafas yang berat. Tiba-tiba seorang mendekat.
Seorang pria dengan pakaian bersih dan gaya yang tak sesuai dengan kawasan itu. Kemeja hitam, celana panjang licin dan sepatu mengkilat. Senyumannya ramah, tapi matanya tajam seperti sedang menimbang sesuatu. "Air mineral satu," katanya. Joko segera menyodorkan botol, tapi pria itu tidak langsung meminumnya. "Kau terlihat letih, Pak," katanya lagi. Joko terkekeh. "Hidup yang letih, Mas. Badan cuma ikut-ikutan saja." "Kalau ada cara untuk merubah hidup hanya semalam, kamu mau?" tawarnya. Pernyataan itu melucut tanpa basa-basi. Joko sempat mengira ia salah dengar, tapi pria itu menatapnya dengan penuh keseriusan. Lalu ia menyadarkan punggung ke tiang listrik, menyilangkan tangan, dan melanjutkan. "Kau tahu apa itu pesugihan?" Joko tidak langsung menjawab. Kata itu terlalu sering ia dengar, terlalu sering juga ia hindari. Tapi hari ini, ia tak menolaknya. "Banyak yang bilang pesugihan itu bahaya," jawab Joko ragu. Pria itu tertawa ringan. "Hahaha, bahaya ya. Tapi siapa yang hidup tanpa bahaya? Bahkan jualan di pinggir jalan seperti ini bisa saja ditabrak truk. Tapi ini pesugihan yang berbeda. Bukan dengan tumbal manusia, cukup dengan ritual dan seekor gagak," jawab pria itu dengan senyum tipis. "Gagak?" Joko menatap dengan heran. "Ya, gagak, sate gagak tepatnya. Ritualnya sederhana. Hasilnya luar biasa. Tapi tentu saja semua pilihan ada harganya," jawabnya serius. Joko mulai merasa tak nyaman, tapi bersamaan dengan itu ada sesuatu dalam dirinya yang tergoda. Wajah istrinya yang lelah, suara anaknya yang merengek minta jajan, dan isi dompet yang hanya berisi 2 lembar ribuan semua seperti memaksanya untuk mendengar lebih jauh. "Ini," pria itu mengeluarkan kartu nama. Kertas tipis dengan tulisan rapi, tak ada nomor, hanya alamat dan satu kalimat. "Yang mencari akan menemukan, yang siap akan menerima." Sebelum Joko sempat bertanya lebih lanjut, pria itu sudah melangkah pergi tanpa menoleh ke belakang. Seolah tahu bahwa benih-benih keingintahuan sudah tumbuh dalam kepala Joko. Di rumah, Joko termenung. Ia tak makan malam. Ia hanya menatap kartu nama itu seperti menatap dosa yang belum terjadi. Istrinya datang membawa kopi, duduk di sampingnya, bertanya pelan. "Kau kenapa, Mas? Dagangan tak laku ya?" tanya istrinya. Joko hanya mengangguk, lalu menyeruput kopi yang sudah mulai dingin. Dalam hatinya berkecamuk badai, antara logika dan keputusasaan, antara iman dan perut kosong. Ia ingin berkata pada istrinya bahwa ia sudah muak jadi miskin, bahwa ia ingin melihat anaknya punya sepatu baru, bahwa ia ingin istrinya bisa tertawa tanpa cemas soal uang belanja. Tapi semua itu hanya ia simpan dalam diam. Dan di malam yang sunyi itu, satu keputusan mulai tumbuh di kepalanya. Ia akan pergi ke alamat itu. Ia akan mencari pria itu. Ia ingin tahu seberapa mahal sebuah kehidupan yang layak. Langit sudah meremang ketika Joko mengayuh sepeda tuanya menelusuri jalan kecil yang tertulis di kartu nama. Jalan itu tak tercantum di peta kota.
tapi seperti ditarik oleh firasat atau mungkin oleh nasib. Ia tahu kemana harus menuju. Sepanjang perjalanan, suasana terasa berbeda. Jalanan makin sepi, bangunan makin jarang, dan pohon-pohon tua berdiri seperti penjaga tak bernyawa di sisi kiri dan kanannya. Angin sore berhembus dingin. Meski hari masih sore, burung-burung tak berkicau, dan suara roda sepedanya terdengar terlalu nyaring di tengah sunyi. Joko berhenti di depan rumah yang terlihat tua dan ditelan waktu. Bangunannya berdinding kayu kusam, dengan cat yang mengelupas dan jendela tertutup rapat. Tidak ada tanda kehidupan, tidak ada suara, tidak ada lampu menyala, bahkan daun pintu tampak seperti sudah lama tak tersentuh. Namun, kartu nama itu jelas menuju ke sini. Joko menarik napas panjang, menatap sekeliling, lalu mengangkat tangannya dan mengetuk pintu dengan ragu. Tok, tok, tok. Hening. Hanya detak jantungnya yang berdendam di telinganya sendiri. Beberapa detik kemudian, suara engsel pintu berdecit terdengar. Perlahan pintu terbuka. Sosok pria yang sama berdiri di sana, mengenakan pakaian serba hitam dan tersenyum tipis yang entah ramah atau mengancam. "Masuklah," katanya, seolah sudah tahu Joko akan datang. Dengan langkah pelan, Joko melewati ambang pintu. Di dalam, ruangan itu tidak seperti rumah biasa. Tidak ada kursi, tidak ada televisi, hanya sebuah ruangan luas berlantai kayu. Dindingnya penuh simbol-simbol aneh yang tampak ditulis dengan arang. Bau dupa menyengat, bercampur aroma lavender dan sesuatu yang lebih tua, seperti tanah basah yang tertimbun mayat. "Apa kau siap?" tanya pria itu. Joko tidak langsung menjawab. Pandangannya menyapu ruangan, lalu kembali pada pria itu. Apa benar ini tidak butuh tumbal manusia? Apa benar ini tidak butuh tumbal manusia? Pria itu tersenyum. Pesugihan ini membutuhkan pengorbanan, tapi bukan dalam bentuk yang kau pikirkan. Yang akan kau serahkan adalah ketakutanmu dan sisa-sisa cahaya dalam dirimu. Joko menelan ludah. Apa maksudnya? Semua akan jelas nanti. Sekarang kau hanya perlu mempersiapkan satu hal. Ritual akan dilakukan malam ini, pukul 9 malam. Kau harus membawa bahan-bahannya sendiri. Ia lalu menyodorkan secari kertas kusam bertuliskan daftar. 1. Daging gagak sudah ditusuk seperti sate. Panggangannya, arang, sesajen seperti beras, kembang 7 rupa dan kemenyan, dupa wangi lavender, lilin putih. "Di mana saya bisa dapat gagak?" tanya Joko. "Alam akan memberimu. Kau hanya perlu mencarinya." Malam mulai turun saat Joko pulang ke rumahnya. Istrinya tertidur di kamar bersama anak mereka. Dan suasana rumah begitu hening seakan menunggu sesuatu yang besar akan terjadi. Joko duduk di depan meja makan, menatap daftar itu lagi dan lagi. Ia tidak tahu bagaimana caranya, tapi seperti dibimbing oleh tangan tak terlihat, ia berjalan keluar menuju gudang belakang rumah. Di sana, di antara tumpukan kardus dan kayu, ia menemukan seekor gagak mati, entah dari mana datangnya. Tubuhnya masih hangat, bulu-bulunya hitam legam,
dan matanya kosong menatap ke langit-langit. Joko gemetar saat menusukkan potongan-potongan daging itu ke tusukan sate. Tangannya basah, entah oleh keringat atau rasa takut, tapi ia terus bekerja seolah sudah tidak bisa kembali. Menjelang pukul 9 malam, ia memasukkan semua barang ke dalam kantong, mengambil sepeda, dan mengayuh kembali ke rumah tua itu. Kali ini, rumah itu tidak tampak gelap. Jendela-jendelanya menyala dengan cahaya temeram di dari lilin. Di teras, pria misterius itu telah menunggunya. "Mari," katanya. Mereka masuk ke ruangan dalam yang lebih gelap. Hanya diterangi lilin di 4 sudut ruangan. Di tengah, sebuah altar kayu pendek berdiri, dihiasi kain hitam dan dupa yang mengepul. Pria itu mengambil tusukan sate dari tangan Joko, lalu menyalakan arang dan mulai memanggangnya di atas bara. "Jangan berhenti menatap apinya, jangan bicara, jangan toleh ke belakang apapun yang terjadi," katanya pelan. Ritual pun dimulai. Aroma daging terbakar bercampur dengan wangi dupa dan suara kayu berderak. Joko menatap bara dengan mata lebar, tapi kemudian suara itu datang. Bisikan lembut tapi jelas. "Joko." Suaranya seperti berasal dari dalam kepalanya sendiri. Suara yang seolah mengenalnya sejak lahir. Ia ingin menoleh, tapi teringat larangan itu. Tubuhnya menggigil. Kemudian suara itu tertawa lirih namun mengerikan. Sesaat kemudian, bara api mendesis dan di samping altar tanpa ia sadari, ada tumpukan uang. Muncul begitu saja, seolah lahir dari udara. Joko tercekat. Ritual selesai. Pria itu menatap Joko dan berkata pelan, "Selamat datang di kehidupan barumu. Tapi ingat, apa yang diberi akan ditagih kembali. Waktunya belum sekarang, tapi akan datang." Joko pulang malam itu dengan kantong yang penuh uang dan hati yang kosong. Ia tidak tahu apa yang telah ia masuki. Hanya satu hal yang pasti. Jalan yang ia pilih tidak punya arah untuk kembali. Pagi menjelang dengan cara yang tak biasa. Biasanya Joko bangun dengan rasa cemas. Jantung berdebar karena takut melihat dompet yang kosong. Tapi pagi ini ia bangun dengan perasaan aneh. Bukan bahagia, tapi tenang. Terlalu tenang. Di bawah bantalnya tergeletak uang tunai, pecahan 50.000, belasan lembar. Istrinya belum bangun. Anaknya masih tertidur memeluk boneka beruang robek. Joko hanya bisa duduk di pinggir ranjang menatap uang itu dengan pikiran yang kosong. Ini nyata, gumamnya pelan. Pikirannya masih sulit mencerna bahwa semalam ia duduk di hadapan altar gelap, memanggang sate dari daging gagak, mendengar bisikan dari sesuatu yang tak kasat mata. Dan sekarang uang itu ada di tangannya. Uang yang bisa membeli beras, susu, bahkan sepatu untuk anaknya. Hari-hari berikutnya berubah drastis. Gerobak kayu yang dulu selalu pulang setengah kosong, kini laku keras. Anehnya, ia tidak perlu teriak-teriak menawarkan dagangan. Orang-orang datang dengan sendirinya.
bahkan berebut membeli gorengan atau kacang rebus yang rasanya tak jauh berbeda dari sebelumnya. Dalam waktu seminggu, ia punya cukup uang untuk menyewa kios kecil di tepi jalan. Ia membeli etalase, timbangan digital, dan bahkan sepeda motor bekas. Istrinya mulai tersenyum lebih sering. Anak mereka bisa sekolah tanpa harus menunggak uang seragam. Tetangga mulai bertanya-tanya, tapi Joko selalu menjawab dengan kalimat sederhana. Ya, rezeki orang kecil, Bu. Lagi naik daun. Tapi tidak semua yang datang adalah berkah. Malam itu, hujan turun deras. Joko baru saja menutup kiosnya dan hendak pulang. Tiba-tiba, Joko mendengar suara ketukan terdengar dari belakang warung. Tok, tok, tok. Awalnya ia pikir hanya suara air jatuh dari atap. Tapi ketika ia mendekat, suara itu muncul lagi. Tok, tok, tok. Lebih pelan, lebih dalam. Seperti ketukan dari sesuatu yang tidak berasal dari dunia ini. Ia mengintip dari celah kayu belakang kiosnya. Gelap. Tidak ada siapapun. Tapi begitu ia berbalik, jantungnya seakan berhenti berdetak. Di lantai warung, di dekat etalase, ada bekas jejak kaki, kecil tapi bukan kaki manusia. Cakar, basah seperti baru keluar dari kubangan. Tapi anehnya, jejak itu tidak masuk dari luar. Ia muncul dari dalam. Joko menggigil. Ia buru-buru mengunci kios, menyalakan motor, dan melaju menembus hujan seperti dikejar sesuatu. Di kepalanya hanya satu suara yang berulang. Apa yang diberi akan ditagih kembali. Di rumah, ketakutannya tidak berkurang. Saat ia tiba, istrinya sudah tidur. Tapi Joko tak bisa memejamkan mata. Ia duduk di ruangan tengah, memandangi dinding, mendengarkan suara jam dinding berdetak seperti dendang penghakiman. Lalu, suara itu datang lagi. Tok, tok, tok. Kali ini dari jendela dapur. Perlahan Joko bangkit. Ia mendekati jendela. Tidak ada siapapun. Tapi di balik tirai tampak bayangan. Seekor burung gagak besar bertengger di pagar belakang rumah. Matanya menatap lurus ke arah Joko, meski ada tembok dan kaca yang memisahkan mereka. Burung itu tidak berkedip, tidak bergerak, hanya menatap. Dan dalam sekejap ia lenyap. Joko jatuh terduduk. Ia tahu ini bukan kebetulan. Ia tahu ini bukan sekedar halusinasi. Esoknya, uang kembali muncul di bawah kasur. Tapi kali ini bersama selembar kertas kecil bertuliskan sate kedua sebelum purnama. Tangannya gemetar saat membaca kalimat itu. Ia tahu itu bukan sekedar ritual satu kali. Ini perjanjian yang bersifat berkala, dan kini perut kekayaan itu mulai menuntut untuk diisi kembali. Ia tahu ia bisa menolak, tapi ia juga tahu yang memberi bukan manusia, dan yang menolak takkan bisa lari.
Hari-hari berikutnya, Joko kembali diselimuti dilema. Di satu sisi, hidupnya berubah, keluarga bahagia, dapur selalu mengepul, dan semua orang yang menganggapnya sebagai contoh sukses dari kerja keras. Tapi di sisi lain, ada sesuatu yang terus mengawasinya. Di pojok-pojok gelap rumahnya, dalam pantulan kaca, dalam mimpi buruk yang membuatnya terbangun, berkeringat setiap malam. Dan purnama, tinggal 5 hari lagi. Apakah ia akan menyerah lagi? Atau apakah akan ada jalan keluar? Bersambung. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih.